Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa yang dirahmati Allah, yang pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita masih dipertemukan di bulan yang penuh berkah. Mudah-mudahan seluruh amal kegiatan yang kita ikhtiarkan bersama-sama dapat menghantarkan kita semuanya ke jenjang atau derajat ketakwaan. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dengan para sahabatnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tema berjudul mempertahankan martabat umat atau martabat bangsa. Ada sebuah pepatah mengatakan iskariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Sebagai ilustrasi akan kami sampaikan sebuah kisah yang terjadi pada tahun 1239, sekitar tahun itulah, di mana kita punya sebuah kerajaan namanya Singosari yang dirajai oleh Kertonegoro. Kebesaran kerajaan Singosari terdengar sampai ke dataran Cina, yaitu Kaisar Mongol Kublai Khan. Kublai Khan mendengar kebesaran dari Raja Kertanegara ini, kemudian berniat untuk menaklukkan setidaknya Singosari masuk ke wilayah Mongol. Karena kegagahan Kublai Khan sudah merajai dataran Cina bahkan sampai Timur Tengah, maka diutuslah Mensi saat itu untuk menghadap Raja Kertanegara. Utusan Mensi ini misinya hanya satu, memohon Kertanegara untuk kemudian tunduk, membayar upeti, dan bertekuk lutut kepada kerajaan Mongol. Akan tetapi sungguh di luar dugaan Kublai Khan, ternyata Kertonegoro mampu mempertahankan martabat sebagai negara merdeka. Maka kemudian diusirlah tamu yang kurang ajar itu. Tiba-tiba datang dan kemudian mengatur tuan rumah untuk tunduk dan taat kepada kaisar dia. Maka apa yang dilakukan oleh Kertonegoro? Mensi diusir dan kemudian dipotong telinganya, dicap dengan besi panas dainya, dan kemudian lari, diusir. Berarti terke barang wis teko kesasar ya luweh gitu ya. Sampaikan kepada bendaramu, tidak mungkin orang Jawa takluk kepada Cina.
dan itu terjadi pada tahun 1200-an. Saudara-saudara pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah, apa kemudian yang terjadi? Apakah Kertonegoro tidak tahu bahwa Kubilai Khan itu raja besar? Tahu. Apakah Kertonegoro tidak tahu bahwa Kubilai Khan punya pasukan perang yang hebat? Tahu. Dan tetapi Kertonegoro tak peduli. Siapapun yang berusaha untuk menjatuhkan martabatnya dan martabat bangsanya, maka akan dilawan. Dugaan itu yang keliru itu ternyata kemudian tentu membuat kemarahan dari Kaisar Kubilai Khan. Maka diutuslah jenderal-jenderal pilihan, dan jenderal-jenderal pilihan itu memimpin ekspedisi ke Jawa untuk menghancurkan Jawa, utamanya Singosari, dalam perjalanan waktu sekitar, perhitungannya itu sekitar 1 tahun. Setelah 1 tahun diperhitungkan masa-masa, maka dimulailah penyerangan ke tanah Jawa. Kalaupun kemudian akhirnya Kaisar Kubilai Khan tidak menemukan Kertonegoro karena Kertonegoro sudah diserang oleh Jayakatwang, tetapi ini gambaran bahwa waktu itu tahun abad ke-13 kita masih punya kepribadian. Orang bilang cacing wae tidak banggel. Kenapa cacing itu tidak kok banggel? Karena masih punya harga diri dan masih punya martabat. Tetapi siapapun, kalau sudah tidak punya harga diri dan tidak punya martabat, jangankan tidak saja sudah sujud di hadapan orang yang merasa dia harus hormati. Para pemirsa dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, karenanya orang yang masih punya martabat itu adalah orang yang oleh ilmu akhlak disebut dengan orang yang memiliki akhlak mahmudah atau akhlakul karimah. Hanya orang yang memiliki akhlak karimah adalah mereka akan berwibawa dan mampu tegak di hadapan orang lain, musuh ataupun orang kafir. Tetapi jika sudah tidak punya akhlak karimah, maka kemudian akan terjangkit yang namanya takut mati dan cinta dunia. Padahal orang akan memandang kita bermartabat atau tidak, itu adalah tergantung akhlak kita. Sang Ibek, seorang penyair, menuliskan innamal umamul akhlaquhumma baqiyat wa idhumudz zahabat akhlaquhum zahabu. Sesungguhnya sebuah bangsa, sebuah umat itu akan tetap wibawa di hadapan orang lain apabila masih punya akhlak budi pekerti yang mulia. Tetapi apabila budi pekertinya sudah tidak ada atau buruk, maka akan hina di mata orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah, jamaah sekalian, lalu apa yang membuat Kertonegoro ini bisa tegak di hadapan Kaisar Cina, menolak, tidak mau kompromi, bahkan tidak kooperatif? Penyebabnya diantaranya adalah Kertonegoro
baik secara politik maupun secara ekonomi, tidak pernah punya hutang kepada Kaisar Kubilai Khan. Ini yang menjadikan mereka tegak. Bukan hanya Kertonegoro. Pada tahun 45 November, ketika Inggris datang kemudian memberikan ultimatum kepada tentara Indonesia, maka Bung Tomo bilang, sepanjang darah masih berwarna merah dan tulang masih berwarna putih, maka tidak akan pernah arek-arek Surabaya tunduk kepada tentara Inggris. Luar biasa. Bung Tomo tahu tentara Inggris itu pemenang juara dunia, pemenang perang juara dunia, juara perang dunia. Bung Tomo tahu Inggris itu persenjataan lengkap, tentara reguler, dan kita itu hanya bermodalkan berani. Tetapi apa yang membuat Bung Tomo tegak dan menolak ultimatum itu? Yang membuat Bung Tomo tegak karena Bung Tomo tidak pernah keputangan budi. Bung Tomo tidak pernah hutang dengan Inggris. Maka itu yang membuat umat atau bangsa ini tegak. Bayangkan para pemirsa yang dirahmati Allah, jika orang sudah keputangan budi, utamanya sudah menikmati hutang dari seseorang, jangankan di depannya, di belakangnya saja menunduk dengan orang yang dihutangi. Karena masalah hutang ini adalah masalah masalah akhlak. Orang yang senang hutang itu tentu akhlaknya bukan akhlak mulia, dan imbasnya adalah wibawa di mata orang lain tentu akan berkurang. Rasulullah tidak melarang hutang. Rasulullah tidak melarang hutang. Tetapi Rasulullah menganjurkan agar kita tidak senang hutang. Dan Rasulullah tidak mau menyolatkan jenazah orang yang masih menanggung hutang. Para pemirsa yang dirahmati Allah, karena itu maka memang kita harus berupaya sungguh-sungguh untuk tidak mudah tunduk kepada orang lain lantaran ikatan hutang. Yang selanjutnya saya kira paham kita sekalian bahwa suatu saat pada tahun 60-an itu partai politik besar Masyumi atas keputusan Presiden nomor 200 tanggal 17 Agustus. Partai yang sudah membuat Republik ini merdeka dan tegak itu dibubarkan oleh Bung Karno. Ketika Bung Karno membubarkan Partai Masyumi, maka orang-orang Masyumi itu banyak yang kemudian bergabung ke Muhammadiyah. Karenanya orang-orang PKI masih menuntut pada Bung Karno supaya Muhammadiyah juga dibubarkan. Apa yang membuat Muhammadiyah kuat? Setidaknya tidak terkena arogansi pemerintah pada saat itu, tidak terkena imbas pembubaran PKI yang menjadikan Muhammadiyah wibawa, karena Muhammadiyah banyak memberi, tidak banyak mengajukan proposal, tetapi kalau diberi juga tidak menolak. Karena dalam Islam diberi itu boleh, tetapi kalau meminta-minta itu sebetulnya sesuatu yang dimohon untuk dihindari.
Karena Muhammadiyah punya banyak hal. Karena Muhammadiyah punya banyak amal usaha. Karena Muhammadiyah punya banyak sumbangan untuk negara. Makanya pantas kalau kemudian Muhammadiyah wibawa. Setidaknya Bung Karno tidak berani membubarkan. Karena akan timbul pertanyaan, siapa yang akan menanggung sekian ribu anak panti asuhan? Siapa yang akan menanggung sekian ratus rumah sakit? Siapa yang akan menanggung sekian ratus perguruan tinggi dan ratusan dan bahkan ribuan amal usaha yang lain? Pendek kata, saudara-saudara sekalian, bahwa kewibawaan kita, kewibawaan bangsa dan kewibawaan umat Islam itu tergantung pada sikap dan perilaku. Masihkah kita punya sikap dan perilaku yang akhlak karimah? Di samping itu juga saya kira kita paham juga ketika Jepang itu memaksa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari untuk membungkuk ke arah timur, itu juga ditolak mentah-mentah. Karena dengan menyerah kepada Jepang, itu berarti kita jatuh ke dalam lembah kemusyrikan. Maka menolak, walaupun harus berhadapan dengan samurai Jepang. Apa yang dilakukan oleh Ki Bagus Hadikusumo juga terkait dengan menunduk ke arah matahari. Ki Bagus Hadikusumo menolak tegas, mengatakan bahwa menunduk ke matahari bagi muslim adalah musyrik. Kalaupun Jepang kemudian mengatakan, saya tidak tahu itu musyrik atau tidak musyrik, dijawab oleh Bung Ki Bagus Hadikusumo, kalau kamu tidak tahu maka saya kasih tahu. Surah ngerti, kandani ngayel. Saudara-saudara, sekali lagi, mengapa mereka bisa tegak di hadapan orang atau penjajah? Itu juga diilhami oleh surat Al-Quran, surat Al-Fat. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang besertanya tegas terhadap orang-orang kafir, tetapi mereka saling mengasihi terhadap sesama muslim. Yang mendorong Diponegoro lari ke hutan, itu juga sikap tegas, dan kemudian diimbangi dengan kasih sayang kepada bangsanya. Yang mendorong para pejuang itu berjuang tegas menghadapi penjajah, itu juga karena sikap tegas dan karena kasih sayang kepada umat yang diinjak-injak oleh penjajah. Jika kita masih tetap menjadi muslim yang konsekuen, maka mesti kita tegas kepada orang lain. Tetapi jika kita sebaliknya kepada orang lain bermesra-mesraan, sementara kepada saudaranya sendiri banyak yang curiga, ini tentu sikap yang tidak karimah. Perlu ditanyakan keislamannya. Sikapnya tidak membuat tenang sesama muslim, setidaknya membuat bingung dan membuat resah. Bagi kita muslim, itu sikap tegas terhadap orang kafir yang sudah dicontohkan oleh para pejuang, tegas terhadap para penjajah, menolak tanpa kompromi. Ilustrasi terakhir kami sampaikan ketika seorang penjual tembakau datang ke gudang, kemudian pemilik gudang mengatakan, 20.000 nek entuk, nek ora kono go bali.
ketegasan pemilik gudang tidak bisa ditolak oleh penjual tembakau karena mereka sudah terlilit hutang. Tidak bisa mengatakan 50.000 kalau tidak saya bawa pulang. Tidak bisa mengatakan begitu karena memang mereka para pedagang tembakau yang datang dari pucuk gunung ini ke hadapan para pembelinya sudah terlilit hutang. Maka sekali lagi pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita berikhtiar sekuat-kuatnya untuk meninggalkan setidaknya memperkecil hutang untuk dalam rangka memenuhi kebutuhan kita sekalian. Nikmati apa yang ada, jangan berlebih-lebihan, dan tentu penuhi kebutuhan, jangan memperbanyak memenuhi keinginan. Demikian, semoga bermanfaat. Ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, dan kami akhiri bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.